Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menampilkan presentasi bisnis plan tentang keripik singkong keju. Pertama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Atlan Mukhni dengan NIM 21067028. Yang kedua, Andriadi Purnama dengan NIM 21067033. Yang ketiga, Devito Kurnia Putra dengan NIM 21067036. Yang keempat, Hadi Kurnia Firman dengan NIM 21067042. Yang kelima, Khairul Ikhwan dengan NIM 21061007. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, pendahuluan. Keripik merupakan makanan ringan atau snack food yang tergolong ke dalam jenis makanan cracker, yaitu makanan yang bersifat kering dan renyah dengan kandungan lemak yang tinggi. Renyah adalah keras, mudah patah. Sifat renyah pada cracker ini merupakan unsur utama penilaian konsumen. Keripik yang baik jika digigit akan renyah, tidak keras, tidak lembek, dan tidak mudah hancur. Maka dari itu, membuat keripik yang renyah, nikmat, dan menarik merupakan tujuan dari kegiatan bisnis ini. Gambaran umum rencana usaha. Produk yang kami rencanakan ini memiliki peluang bisnis yang cukup besar. Selain keunggulan terhadap cita rasa, keripik ini juga akan dipasarkan dengan harga yang ekonomis, tetapi tetap memperhatikan kualitas produk. Dengan keunggulan tersebut, maka target pasar yang dapat kami capai dapat meliputi seluruh generasi, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa sekalipun. Untuk tempat pemasaran akan dilakukan di Kota Padang dikarenakan sangat cocok untuk pemasaran industri rumahan dan banyak dikunjungi oleh wisatawan. 1. Gambaran produk. Keripik singkong keju adalah makanan ringan yang berbahan dasar singkong dengan rasa gurih dan kemanisan dengan tambahan keju sebagai topping, membuat keripik singkong keju sangat diminati. 2. Gambaran potensi usaha. Pada sekarang ini sangat banyak jenis usaha yang didirikan di semua sudut desa dan kota. Peluang usaha dari keripik singkong keju yang akan diproduksi untuk internal khususnya di Kota Padang dan sekitarnya, serta pasar eksternal yaitu di luar Padang. Walaupun banyak usaha yang menjual keripik singkong, namun dengan adanya variasi terbaru dari olahan singkong tersebut bisa diterima di masyarakat. 3. Gambaran usaha. Gambaran usaha produk keripik singkong keju ini pertama membuat camilan unik yang kemudian dipamerkan dan diujikan tentang ketertarikan pasar akan produk ini. Gambaran umum rencana usaha. A. Profil. Nama usaha keripik singkong keju. Jenis usaha jajanan atau cemilan. Alamat Jalan Profesor Dr. Hamka Air Tawar Barat, Kecamatan Kota Padang, Sumatera Barat. Nomor telepon 08257 6442 5978. B. Peralatan produksi. Panci, wajan, kompor, mesin pengiris singkong, wadah, mangkok, dan lain-lain. Pisau, mesin pres plastik, gunting, spatula, saringan. Metode pelaksanaan. Tahap persiapan pengumpulan bahan singkong, minyak goreng, keju, topping, gambaran penyedap rasa, gula, air putih. Tahap produksi. 1. Bahan: wajan, panci, spatula, pisau, kompor gas, saringan, wadah. Tahap produksi. Singkong, minyak goreng, keju, garam halus, penyedap rasa, gula, dan air. Baiklah, saya akan melanjutkan proses produksi. 1. Pengupasan kulit ubi. 2. Pencucian. 3. Penirisan. 4. Pemotongan. 5. Penggorengan dan pembumbuan. 6. Penirisan keripik. 7. Pendinginan dan pemberian rasa. 8. Pengemasan. 9. Pengepakan. Pembuatan: kupas singkong dan dicuci sampai benar-benar bersih.
Selanjutnya, iris singkong menggunakan alat khusus agar hasil irisannya berukuran sama. Siapkan air dan masukkan kapur sirih. Kemudian singkong yang sudah dipotong tipis rendam ke dalam air kapur sirih. Kemudian tambahkan pula bumbu yang telah dihaluskan ke dalam rendaman singkong. Biarkan selama 60 menit. Angkat kemudian dijemur. Selanjutnya goreng singkong pada api sedang sambil terus diaduk. Masukkan bumbu aneka rasa sesuai selera. Keripik siap dimasukkan ke dalam toples dan siap disajikan. Penyelesaian dan packaging. Penyelesaian yang dimaksud adalah memilah keripik singkong keju yang bagus dan sesuai kriteria ke dalam wadah yang nantinya akan kita kemas dengan kemasan yang menarik. Packaging. Setelah melakukan finishing, keripik singkong keju lalu dikemas dalam kemasan yang menarik dan unik, sehingga daya tarik masyarakat terhadap keripik singkong keju semakin kuat dan laku di pasaran. Dalam produksi cemilan ini kami menggunakan kemasan plastik press khusus. Walaupun tidak bisa bertahan lama, namun kualitas keripiknya tetap bagus. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT, adapun analisa SWOT, terdapat peluang bisnis ini adalah yang pertama, strike, mempunyai rasa yang enak dan gurih. Selanjutnya, terbuat dari bahan baku yang berkualitas dan sehat. Yang ketiga, mempunyai kemasan yang kuat, bersih dan mudah untuk dibawa-bawa. Yang terakhir, mempunyai harga jual yang terjangkau. Selanjutnya itu weakness. Yang pertama, mempunyai kompetitor yang memiliki jenis produksi yang sama. Yang kedua, tingkat fluktuatif dan harga baku produksi yang bisa berubah-ubah. Yang ketiga, faktor masyarakat tertentu yang lebih suka membuat sendiri cemilan daripada membelinya. Yang terakhir yaitu biaya distribusi yang terkadang bisa membengkak karena kemacetan. Selanjutnya itu opportunities. Semua lapisan masyarakat menyukai cemilan terutama berbahan baku singkong. Menyasar lapisan masyarakat yang butuh cemilan praktis untuk kegiatan yang mobile. Masyarakat suka dengan cemilan yang berharga terjangkau. Selanjutnya itu trends, dikarenakan hampir semua lapisan masyarakat sangat menyukai cemilan, maka faktor kompetisi dengan semua produsen cemilan pun menjadi sangat sengit, sehingga bila kita sampai lengah dengan kualitas dan besaran harga jual, maka sangat mungkin produk kita bisa disalip dan kalah bersaing. Selanjutnya yaitu tahap pemasaran. Tahap pemasaran merupakan sendi atau pokok induk dari sebuah perusahaan, baik itu perusahaan berupa barang ataupun jasa. Tanpa adanya manajemen pemasaran yang baik, maka sebaik apapun produk yang dihasilkan akan tidak ada artinya apa-apa. Berikut ini beberapa tahap terkait dengan pemasaran. Yang pertama yaitu pangsa pasar. Seperti yang telah dijelaskan bahwa produk yang memproduksi dalam kegiatan usaha ini adalah keripik singkong keju. Sasaran utama kami adalah anak-anak remaja dan masyarakat, pemilik usaha ataupun masyarakat awam. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang manajemen atau pengertian proyek. Manajemen usaha ini kami bangun berdasarkan asas kebersamaan dan komitmen yang dibangun ketika awal memulai usaha ini dengan struktur sebagai berikut. Ketua Khairul Ikhwan, Keuangan Andriadi Purnama, Marketing dan Informasi Adlan Mukni dan Hadi Kurnia Firman, Produksi Adlan Mukni, Andriadi Purnama, Devito Kurnia Putra dan Khairul Ikhwan, Packing Devito Kurnia Putra. Selanjutnya itu rancangan biaya dan rincian jadwal kegiatan. Rancangan biayanya itu jenis pengeluarannya. Yang pertama itu peralatan, biayanya 752.000. Yang kedua bahan habis pakai 22.000. Di total jenis pengeluarannya yaitu 774.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, demikian proposal bisnis plan ini kami buat, dan apabila ada kekurangan mohon dimaklumi.
karena setiap manusia pasti akan bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah dilaluinya. Pada intinya adalah dalam bisnis itu bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang seefisien mungkin. Tapi tentunya jangan sampai modal yang efisien tapi mengorbankan mutu dan kualitas produk yang kita hasilkan. Saran yang dapat kita ambil itu jangan takut untuk memulai suatu bisnis, karena sesungguhnya halangan terbesar ternyata berasal dari dalam diri kita sendiri. Sekali setelah memulai bisnis, maka tekunilah dan jalankanlah dengan disiplin untuk mencapai kemajuan. Jangan lupa menjaga kualitas produk dengan mutu yang terbaik, karena sebaik-baiknya iklan adalah dari mulut ke mulut, dan seburuk-buruknya campaign adalah juga dari mulut ke mulut. Nama besar produk dan brand image adalah aset yang wajib dijaga. Sekian presentasi bisnis plan dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.